به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah kita masuk pada surah ke-26 dari ayat ke-26 dari surah Yasin, dan kita akan membaca dan membahasnya insyaallah sampai ayat ke-30. Surah Yasin ayat 26 sampai ayat ke-30. Saya bacakan dulu dan nanti mohon diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dukhulil jannah. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Oke, kita perhatikan qaf, huruf qaf titik 2 di atas. Makhrajnya, tempat keluarnya dari tenggorokan paling dalam. Ya. Qaf, qa, ya, paling dalam. Kalau ka paling depan atas, kalau qa paling dalam. Kita ulangin. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi. وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه jika ada mad tabi'i. Jika ada mad tabi'i yang 2 harokat, setelahnya ada alif. Ya, setelahnya ada alif. Dalam 2 kata, maka hukum bacaannya mad jaiz munfasil namanya. Mad jaiz munfasil ini dibacanya enggak boleh lebih dari 3 harokat. Ya, membacanya enggak boleh lebih dari 3 harokat. Dan diupayakan tidak tidak panjangnya seperti mad tabi'i. Ya, tidak 2 harokat. Jadi benar-benar diperhatikan 3 harokat. Wa ma'an. Kalau 2 harokat, wa ma anzalna. Kalau 2 harokat, wa ma anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kemudian mim, dan mimnya di situ 2 harokat.
Ketika dia ada setelahnya alif, maka dibaca mad jaiz munfasil 3 harokat. Wa ma anzalna ala qaumihi, ala itu mad tabi'i, tetapi dia dibaca 2 harokat saja. Wa ma anzalna ala qaumihi, silakan. Min ba'dihi min jundim. Di sana di Al-Quran kita ada mim ba'di, nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba. Sebagian Al-Quran dibuat antaranya ada mim, sebagian tidak ada. Dalam hukumnya namanya iqlab, ya, iqlab, yaitu membunyikan ba jadi mim, ya, jadi mim. Harusnya min ba'di, tapi karena dia tajwid jadi mim, dan dipertahankan 2 harokat, ditekan, nggak boleh mim ba'di. Jadi ditahan 2 harokat, mim, ya, nggak boleh cepat dia, harus agak 2 harokat. Kita lanjut, mim ba'dihi min jundim. Minas samai wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidah. Kalau mau kita sambung, sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Sayhatan bertemu dengan waw, namanya idgham bi gunnah. Suara kita menuju hidung. Suara kita menuju hidung. Sayhatan, ke hidung suaranya. Sayhatan wahidah. Huruf yang semisal dengan ini ada 4. Ya, waw, mim, nun. Jika ada nun sukun atau tanwin, baik tanwinnya tan, tin, tun, bertemu dengan huruf salah satu antara ya atau waw atau mim atau nun, maka hurufnya diarahkan dengung, ya, mendengung, diarahkan ke hidung. Sayhatan, ke hidung suaranya. Sayhatan wahidatan, ta, di sana ada ta tanwin bertemu dengan fa. Kalau kita baca, hurufnya mengarah ke fa. Wahidatan fa. Ya, kita bilang fa, nggak boleh pa, tapi fa. Ada gigi kita agak menempel di bibir bawah, ya, agak ditekan nafasnya sedikit atau udaranya. Fa, ya, ketemu dengan itu namanya ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki ini bacaannya disembunyikan, tidak izhar jelas dan tidak dengung, antara izhar dan dengung, sehingga bacaannya wahidatan fa idzahum khamidun. Ini saya terangkan Bapak Ibu, ya, perlahan-perlahan. Mudah-mudahan kajian kita rutin, insya Allah sekitar
8 pertemuan, 10 pertemuan kita akan terbiasa. Ya. Kalau kita tahsin seperti ini, insyaallah istiqomah bacaan Quran kita, insyaallah mudah-mudahan banyak terperbaiki insyaallah. Ya, kita lanjut ya satu lagi. Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kita lihat ayat 26. Qila dikatakan, udkhuli masuklah engkau. Nah, Bapak Ibu, itu kan enggak ada harokatnya ya, alifnya ya. Ya, harokatnya alifnya enggak ada harokat, benar enggak? Bagaimana menentukannya udkhuli? Supaya kita tahu, perhatikan. Dari alif itu kita hitung 1 2 3. Huruf ketiga, perhatikan. Apa hurufnya di sana? Kha. Artinya kalau dari 1 2 3 huruf ketiganya itu, jika huruf ketiganya berharokat dhammah, maka huruf alifnya berharokat dhammah. Bacaannya pakai u. Oke? Tapi jika huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh, maka alifnya berharokat kasroh. Bisa dipahami? Saya ulangin. Udkhuli, ya. Udkhulil jannah. Alifnya tidak ada harokatnya. Bagaimana menentukan harokat alif ini? Perhatikan hurufnya. Dari alif dihitung 1 2 3. Jika huruf ketiga itu berharokat dhammah, maka alifnya berharokat dhammah. Bacaannya u. Jika berharokat fathah atau kasroh, maka harokat alifnya adalah kasroh, maka dibaca i. Mau iftah, ya, atau bahasa yang lain i, selama dia yang ketiga itu berharokat fathah atau kasroh. Kita lihat, udkhuli masuklah engkau. Al-jannah surga. Qala dia berkata, ya laita seandainya saja, qaumi kaumku, ya'lamun mereka mengetahui, bi dengan ma apa, ghafara diampuni, li dosa-dosaku, Rabbi oleh Tuhanku, wa dan ja'alani menjadikan aku, mina termasuk mina dari al-mukramin orang-orang yang dimuliakan. Selanjutnya ayat 28, wa dan ma tidak, anzalna kami turunkan, ala kepada, qaumihi kaumnya, min ba'dihi setelahnya, min jundin dari suatu pasukan, minas samai dari langit, wa dan ma tidak, kunna kami adalah, munzilin menurunkannya.
In kanat illa, tidaklah ia kecuali. Tidaklah ia kecuali. Sayhatan wahidatan, satu teriakan yang keras. Fa'idhahum, maka tiba-tiba mereka khamidun, orang-orang mati. Ya hasratan, alangkah menyesal. Alal ibadi, atas hamba-hamba. Ma, tidaklah. Ya'tihim, datang kepada mereka. Min, dari. Rasulin, seorang rasul. Illa, kecuali. Kanu, mereka. Bihi, kepadanya. Yastahzi'un, mereka mengolok-olok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai di situ ayat yang akan kita bahas insyaallah. Kita lihat ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Masih berbicara seorang hamba namanya Al-Habib. Orang yang miskin, banyak penyakit dan terasingkan oleh kaumnya. Selama berpuluh-puluh tahun, ya, karena dia punya penyakit kulit yang orang-orang jijik melihatnya, orang-orang nggak mau dekat sama dia. Dia doa sama berhala sebagaimana kaum-kaumnya berdoa dulu, tak pernah disembuh-sembuhkan. Sampai datang para rasul, ya, datang para rasul. Dan Rasul ini berdakwah kepada semua manusia. Mau yang sehat, mau yang sakit, mau yang cantik, mau yang jelek, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Semuanya didatangi sama Rasul. Termasuk Al-Habib ini. Ya, terjadi dialog antara Habib dengan Rasul-Rasul yang datang. Kata Al-Habib begini, kalau aku beriman kepada Tuhan kalian, apa yang aku dapatkan? Kata para Rasul, kamu mau apa? Dia bilang, saya berpuluh-puluh tahun menyembah berhala-berhala ini, dan doa sama mereka nggak dikabulkan. Kira-kira Tuhanmu bisa nggak mengabulkan apa yang kuinginkan? Kata para Rasul, apapun yang kau minta pada Tuhanmu, maka Allah akan mengabulkannya. Maka dia berdoa, sembuh doanya, langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah muliakan dengan iman. Allah muliakan dengan iman, dan dia menolong para nabi dan rasul yang datang kepada kaumnya itu sampai dia meninggal. Ya, sampai dia meninggal. Apa katanya? Inni amantu birabbikum fasma'un. Sungguh aku ini telah beriman kepada Tuhan kalian oleh para nabi. Fasma'un, dengarlah wahai kaumku. Karena kaumnya menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Ini Al-Habib ini meninggal dia. Ketika meninggal dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia, yaitu laki-laki berkata, laki-laki Al-Habib tadi, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ayat ini mau membicarakan pasca kematian. Bahwa tidak ada kehidupan yang paling dibanggakan oleh seorang hamba Allah selain kehidupan pasca kematian. Dalam ayat ini dikatakan oleh Syekh Ali As-Sabuni, falamma mata qala Allahu lahu, ketika Al-Habib ini meninggal,
maka Allah berfirman kepadanya, udkhulul jannah ma'asyuhada'il abrar, masuklah surga bersama orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang baik. Jazaan ala sidqi imanika wa fauzika bisyahadah, sebagai balasan karena engkau telah bersungguh-sungguh dengan imanmu dan engkau telah sukses dengan syahadat. Berkata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innahum wata'uhu bi arjulihim hatta kharajat am'a'uhu min duburihi wa qala Allah taala udkhulul jannah. Jadi setelah kejadian para nabi datang, ya, para nabi datang berdakwah, kemudian kaumnya mengolok. Datang Al-Habib ini dari ujung kota, datang dia berteriak, ikutilah para nabi yang tidak meminta balasan. Dia dihardik. Ternyata hardikannya tidak sampai di situ. Dia dipukuli, diinjak-injak. Dalam riwayat dikatakan dia diinjak-injak sampai keluar isi perutnya dari duburnya. Ya, gara-gara mengajak manusia kepada Allah. Dia meninggal diinjak-injak sama kaumnya sampai mati, dan dikatakan isi perutnya ini, usus-ususnya keluar semua dari bawah. Dia mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mati hanya jasad. Ruh tidak akan mati. Maka Allah berfirman kepada ruhnya yang keluar, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Fadakhalaha fahuwa yurzaqu fiha. Maka masuklah, Allah masukkan ke dalam surga dan dia diberi rezeki dalam surga. Qad adhaballahu anhu saqamud dunya wa husnuha wa nasabuha. Sungguh telah Allah hilangkan darinya kepedihan duniawi dan kesedihan yang selama ini dirasakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Bilal bin Rabah setelah kematian Rasulullah nggak pernah senyum. Ya, nggak pernah senyum. Sampai kalau dia ditugaskan Umar ke Yaman jadi gubernur, kemudian pulang ke Madinah, datang Hasan Hussein bilang gini, wahai muadzin Rasulullah, wahai muadzinnya Rasulullah, azanlah untuk kami. Azanlah untuk kami. Karena yang minta cucunya Rasulullah, akhirnya Bilal bin Rabah mau azan. Ya. Pas dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Masuk asyhadu anna Muhammad Rasulullah, enggak sanggup dia. Asyhadu, enggak sanggup deh. Berhenti azannya. Enggak sanggup dilanjutkan. Bilal bin Rabah enggak pernah senyum. Sampai ketika dia dalam ajalnya tersenyum dia. Tersenyum dia. Para sahabat bertanya, "Wahai muadzin Rasulullah, selama ini enggak pernah senyum. Kenapa sekarang tiba ajal kamu senyum?" Innahu qad ata wa'dun liliqa'il habib. Sungguh telah hari ini akan datang waktu untuk bertemu pada yang sang kekasih, yaitu Muhammadur Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau selama ini kita merasa bahagia di dunia ini, pastikan itu semu. Sebentar aja. Kita sedih sebentar aja. Kita bahagia sebentar aja. Saya membuktikan sama Bapak Ibu bahwasanya bahagia dan sedih kita itu sebentar. Ya.
Di antara Bapak Ibu, siapa anaknya yang sudah menikah? Ada beberapa orang. Yang sudah kuliah ada beberapa orang. Yang sudah SMP ada beberapa orang. Nah, saya mau bicarakan bahagia yang pertama. Pas lahir anak bahagia? Bahagia. Berapa lama bahagianya Pak Bu? Paling pas lahir Ustadz. Setelah beberapa hari nggak bisa tidur. Kenapa? Anak nangis minta digendong. Atau diminta disusuin. Oke, bahagia cuman sebentar. Habis itu anak kita ini Pak, yang di luar ini, ya, apa kerjaan di rumah? Bongkarin barang-barang, serakin barang-barang. Senang? Apa yang senang Ustadz? Mumet. Barang-barang diperbaiki, 5 menit nggak sampai hancur lagi Ustadz rumah itu. Oke, setelah itu anak masuk sekolah, mulai mutar otak bagaimana cari tambahan supaya dia bisa sekolahnya dengan baik. Begitu seterusnya. Ternyata bahagia kita cuman sebentar. Dan mumetnya cuman sebentar. Masa-masa golden age mereka berlangsung, di rumah kita sepi. Rumah yang tadi berserakan tidak ada lagi yang menyeret-nyerakan. Kenapa? Udah pada sibuk semua. Tinggallah kita berdua dengan suami atau dengan istri. Ya. Itu pun semua semu. Karena kalau kita sudah masuk umur 70 tahun seperti orang tua ayah anda kita ini, ya, semuanya hanya tinggal kenangan. Sebagian orang yang tidak visioner mengatakan nunggu mati. Nggak perlu ditunggu mati itu, datang sendiri dia. Ya. Maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kehidupan setelah kematian. Sebagaimana Al-Habib ini, dia siapkan itu. Dan dia berhasil. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Wal khasir man atba'a nafsuhu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani hatta danathul maniyah. Orang yang cerdas itu al-kayyis adalah orang yang menyiapkan kehidupan setelah kematian. Ternyata kita tidak mati Pak, cuman jasadnya aja Pak, Bu. Sebagaimana yang Allah sampaikan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau katakan bahwasanya orang yang meninggal jalan Allah itu mati, katakanlah dia hidup, tetapi kalian tidak merasakannya. Ya. Cuma pindah alam. Penentuannya selama di dunia, kita mau bahagia atau kita mau sengsara. Al-Habib ini sukses dia. Dia pertahankan imannya, meninggal dalam mempertahankan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kaidah kita hidup cuma 2 saja. Ya. Kaidah kita hidup cuma 2 saja. Kita hidup menjalankan perintah Allah sampai kita sukses, atau kita berupaya terus sampai kita meninggal dalam keadaan mempertahankan agama itu. Kalau bahasa para ulama adalah ish kariman au mut syahidan. Kamu hidup dengan mulia dengan agama ini, atau kamu meninggal dengan cara syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, tapi tidak bisa lagi tahu kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini peringatan kepada kita. Al-Habib tadi yang selama kehidupannya menderita, sukses meninggalnya dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau kita mau mendapatkan syahid, tidak ada jalan lain kecuali kita mulai hari ini menjadikan kehidupan kita itu semuanya dalam koridor Al-Quran, dalam bingkai Al-Quran. Ya, anak kita ajari Al-Quran. Kita yang punya istri ajari di Al-Quran. Kita yang punya suami bimbing dengan Al-Quran. Kalau tidak, nyesal kita. Ini masalahnya kalau udah nyesal setelah kematian, beratnya bukan main. Kalau ada orang, anak-anak kita atau kita dulu mengikuti seleksi, kemudian kita tahu seminggu lagi ada ujian seleksi. Mau seleksinya itu seleksi penerimaan atau lulusan, atau ada wawancara. Sudah dikasih kisi-kisinya. Ikuti kisi-kisi itu, dalami, nanti kamu akan sukses. Yang bersangkutan bilang, kan udah ada kisi-kisinya, santai baik. Ya, masih 1 minggu. Main sana, main sini, pergi sana, pergi sini, tinggal 3 hari. Tinggal 3 hari lagi. Masih ada 3 hari lagi, saya belajar. Sampai di -1, ya, dia masih santai. Dia lupa ada yang mau dibaca, tapi dia tidak baca. Sudah ada teksnya yang mau dibaca, tapi dia tidak mau baca. Sampai hari H baru gelabakan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak ada yang dibaca, maka para penguji akan mengatakan wajar kamu tidak bisa. Akan dibantu. Tapi karena sudah ada yang dikasih, Bu, Pak. Teksnya sudah ada yang dikasih. Dan tidak ada yang disembunyikan. Kisi-kisinya tidak ada yang disembunyikan. Tetapi yang bersangkutan tidak mau mengikuti petunjuk. Akhirnya apa? Dia gagal. Ya, dia gagal. Kalau kita gagal di situ dan ada kesempatan selanjutnya, kita akan mengatakan saya akan sungguh-sungguh selanjutnya. Tapi masalahnya, Pak, tidak ada kesempatan setelah kematian. Sebagaimana selama kita dengar bahwasannya tertutup pintu taubat setelah nafas ada di ghargharah, sakaratul maut. Ya. Lepas semua. Sebagaimana para hamba Allah saat digiring di yaumil mahsyar, mereka melihat betapa sakitnya siksaan, mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, telah kami lihat ya Allah, telah kami saksikan ya Allah, telah kami dengar ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia agar kami beramal soleh. Inna muqinun, sungguh kami telah yakin, tetapi tidak lagi bermanfaat. Ya, sebagaimana mustahilnya susu dikembalikan pada puntingnya, sebagaimana mustahilnya unta dimasukkan ke lubang jarum. Itu yang pengandaian yang disampaikan oleh para ulama. Maka dia mengatakan, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang mulia. Di sini dikatakan, falamma dakhalal jannah, saat dia masuk ke dalam surga. Wa'ina ma akramahullahu biha, dan dia meyakini, dia melihat bagaimana Allah memuliakan dia. Li imani, dengan imannya, wa sabri, dengan kesabarannya. Tamanna, dia berharap agar kaumnya yang tadi menginjak-injak dia sampai dia mati, ya, dia berharap agar seandainya kaumku itu tahu kenapa Allah memuliakan aku dan kenapa Allah mengampuni dosa-dosaku. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan aku di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu,
bahwa ini adalah nasihat untuk setiap hamba Allah dan nasihat sebelum kematian, bahwa setiap kita akan menemukan penyesalan nanti dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki saat nafas masih di kandung badan. Ibnu Su'ud mengatakan, innama tamanna ilma qaumi bihalihi liyahmilahum dhalik ala iktisabi thawabi wal ajr. Dan ayat ini juga mau memberitakan kepada kita bahwa Al-Habib ini seorang dai, seorang mubaligh yang sangat pingin kaumnya selamat. Ya, sangat pingin kaumnya selamat. Saking sangat pinginnya kaumnya kalau selamat, sampai dia udah meninggal pun masih mikir kaumnya. Ya. Sampai dia meninggal pun masih mikir kaumnya. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan setelah dia meninggal, setelah Al-Habib meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Artinya tidak ada lagi nabi yang dikirim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerangi mereka. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan azab kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan. Apa azab yang Allah siapkan kepada mereka? Setelah kematian Al-Habib ini, dai satu-satunya yang mengajak mereka kepada Allah, mereka merasa aman dari dakwahnya. Alhamdulillah, nggak ada lagi yang ganggu kita. Habib tadi yang ngajak kita beriman, nggak lagi ganggu kita. Kita nggak dengar lagi suara mengajak kepada Tuhan yang satu itu, karena kita sudah punya Tuhan. Mereka hidup dalam keadaan yang makin gelap, hingga akhirnya in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada sisaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teriakan yang dimaksud di sini adalah teriakan halilintar. Ya, suara halilintar. Dan azab ini pernah Allah turunkan kepada kaum Tsamud. Ya, kaum Tsamud. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintah kepada mereka agar jangan kalian bunuh unta ini. Ya, jangan kalian bunuh unta ini. Jangan kalian ganggu unta ini. Untanya Nabi Saleh. Dan jangan kalian ambil jadwal dia minum. Jadi di telaga orang Tsamud ada telaga. Telaga ini perjanjiannya, karena mereka menentang Nabi Saleh. Nentangnya agak parah ini. Hei Nabi Saleh, kalau memangnya kamu Nabi, coba keluarkan unta dari batu gede ini. Nantang Pak Bu, nantang. Jangan sampai ada sifat nantang dalam hati kita. Kata Nabi Saleh, kalau saya berhasil mengeluarkannya, apa timbal baliknya? Apa cashbacknya? Apa kata kaumnya? Terserah kamu. Oke. Keluar Pak. Ya, dengan izin Allah dia pukul itu batu gede, keluar unta betina. Keluar unta betina. Semuanya terperangah. Apa kata mereka setelah itu? Paling sihir. Ini mukjizat loh ini ya. Paling sihir. Apa kata Nabi Saleh? Karena kalian tadi telah menyetujui janji, maka perjanjian kita pertama bahwa unta ini
minum 1 hari, libur 1 hari, minum 1 hari, libur 1 hari, selang selama 1 minggu seterusnya. Yang kedua, tidak boleh ada yang mengganggu unta ini makan apapun yang ada di sekitarnya. Ini kaum Nabi Samud jualan. Datang unta, makan buah-buahan. Perjanjiannya apa? Nggak boleh ada yang ganggu. Nah, 1 hari berjalan, 2 hari, 3 hari, tahan kaum Samud. Udah lebih seminggu, nggak tahan mereka. Habis buah-buahan mereka dibuat unta ini. Perjanjiannya apa? Jangan ada yang ganggu unta ini. Akhirnya Pak, ada yang coba-coba mengganggu. Ganggu yang pertama, mau ambil jatah minumnya unta. Ternyata unta ini minum luar biasa. Dia minum ditelan, sembelih sekalian, disembelih sama mereka. Datang Nabi Saleh bilang gini, kalian telah melanggar perjanjian. Sekarang kita tunggu janji Allah. Udah, nggak banyak-banyak Nabi Saleh mengatakan, kita tunggu janji Allah. Setelah kejadian itu, Allah datangkan angin kencang. Angin yang membuat di ayat ke-30, ya hasratan 'alal ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu mengolok-oloknya, mencacinya, ya mencercanya, bahkan tidak sedikit yang mereka bunuh gara-gara mereka menentang dakwah Nabi tersebut. Dalam tafsir dikatakan bahwasanya Allah hukum mereka dengan satu suara. Dalam riwayat lain dikatakan suara Jibril berteriak, faidahum mayitun, langsung mereka mati. La hiraka lahum, tidak ada kesempatan mereka untuk bernapas sedikit. Wa qad ukhmidat anfusuhum hatta saru kannar khamidah, dan telah dipanaskan ya cuaca saat itu sampai ketika mereka menghirup udara seakan-akan udara itu udara panas yang membunuh mereka semua. Para mufassir mengatakan bahwa ayat ini sebagai peringatan bahwa bagi mereka yang mencaci agama, bagi mereka yang menghina agama, maka Allah akan hinakan mereka dengan sehina-hinanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan celakakan mereka, hanguskan mereka dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Telah diriwayatkan bahwasanya Habib An-Najjar yang tadi kita ceritakan, ghadaballahu ta'ala lahu, Allah Subhanahu wa taala murka atas apa yang terjadi pada Habib An-Najjar, yang dia orang lemah, nggak punya apa-apa, nggak ada yang membela dia, rame-rame dipukuli sampai mati. Padahal mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajjala lahumul adzab an-naqmah fa'amara Jibril fasaha bihim sayhatan wahidah. Maka Allah murka semurka-murkanya, Allah perintahkan Jibril, satu malaikat, untuk berteriak. Dengan satu teriakan mereka semuanya mati, dari yang paling kecil sampai paling besar, nggak tersisa. Faja'ala tariqa istisalihim bisayhah, maka jadilah asbab kematian mereka itu adalah teriakan Jibril. Kemudian Allah berfirman, ya hasratan 'alal ibad ma ya'ti min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang kepada mereka seorang rasul, mereka selalu mengolok-oloknya, yaitu mereka menudingnya dengan pembohong, pendusta, orang yang penuh ingkar, dan mereka
tidak menerima apa yang didatangkan oleh para rasul tersebut. Dan ini adalah menjadi kebiasaan para mujrim. Mujrim ini orang yang penuh dosa, orang yang penuh dalam hatinya gemerlap penentangan. Jangankan jangankan kita, kalau nabi saja mereka tentang, apalagi orang seperti kita. Hingga mereka tidak mendapat apapun dari kebahagiaan kecuali kesengsaraan. Hasrata wa khaiba haula'i al-mahrumin, dan dipasti mereka diharamkan daripada kebahagiaan di akhirat dan tidak mendapatkan apapun kecuali asyaqawah, yaitu kepedihan setelah kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada ayat ke-31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Sebelum saya akhiri, mungkin di antara Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan jika yang ditanyakan. Cukup ya, kayaknya kita mau siap-siap sahur nih. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, amalan yang saleh insyaallah, hati yang bertakwa kepada Allah, dan menanamkan sifat ta'ah dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.